Masih bersama saya, Budiman Tanerjo, saya masih bersama dengan Yusuf Kalla. Pak JK, Ya. jadi biaya politik begitu tinggi, ya. Tadi untuk pencalonan seorang gubernur di provinsi besar bisa 100 miliar, bahkan ada yang mengatakan lebih. Iya. Tapi kemudian berakibat banyak juga pemimpin-pemimpin daerah yang kemudian masuk penjara. Gimana ini mau diselesaikan sebetulnya? Iya, ini karena para gubernur atau wali kota, bupati kan investasinya tinggi. Katakan ongkos itu investasi, mereka mesti kembalikan baik kepada yang mendorong supporternya atau tim suksesnya yang membantu dia dalam hal keuangan, harus akhirnya memberikan kesempatan untuk proyek atau apapun. Nah, di sini letaknya kadang-kadang tanpa melalui prosedur yang baik dapat proyek ataupun juga membagi lagi proyek itu, nah itu menjadikannya masalah pidana. Jadi apa yang perlu dicarikan jalan keluarnya? Biaya politiknya yang kemudian ditekan? Ya, itu lagi, itu sama semua. Biaya politik harus ditekan. Gimana caranya, Pak? Iya, biaya politik harus ditekan. Itu caranya antara kembali lagi kepada threshold. Oke. Lebih besar. Jadi thresholdnya dikecilkan sehingga orang makin banyak. Iya, makin banyak dan ongkos tidak besar. Jadi ibaratnya kalau calon presiden syarat dan ketentuan berlaku, semakin syaratnya berat, harganya makin mahal, Pak ya? Iya, makin mahal. Oke. Tapi gini, Pak, itu kan biaya politik kan memang tinggi ya. Ya. Untuk untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Gajinya gubernur adalah berapa, Pak tadi? 7 juta. 7 juta. Tapi kenapa orang juga masih berlomba-lomba untuk ingin menjadi gubernur sebetulnya? Karena mereka berpikir yang ditangkap itu ya sial aja. Kan? Sial? Iya. Artinya mungkin dia berusaha untuk lebih rapi. Tapi sudah 200 lebih kepala daerah yang ditangkap KPK kan, sudah 200 lebih. Jadi aslinya sebenarnya resikonya tinggi sekali. Tapi tetap saja jalan, tetap saja orang berminat. Itu. Nah itu Pak JK, jadi ini apakah sebuah tren, mungkin dalam bahasa saya kasar ya, pembusukan dalam praktek politik di Indonesia dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, atau apa yang terjadi? Ya bermacam-macam cara. Ada yang ingin memperkaya diri sendiri, ada yang ingin membayar utang, membayar ongkos. Dua. Karena seperti itu yang terjadi. Ingin mendapat penghasilan, pendapatan yang atau dana yang besar, atau untuk memberikan balasan kepada yang mendukung dia. Pak, apakah pola biaya politik yang begitu tinggi, korupsi yang merajalela ini gejala pasca Orde Baru, atau memang dulu juga ada tapi nggak ketahuan? Pertama, pada Orde Baru anggaran masih kecil. Anggaran kecil? Kecil, itu pertama. Kedua, yang diangkat dulu bukan dipilih, katakanlah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi kalau sudah presiden setuju, gubernur itu pasti jadilah, ya kan? Tapi waktu itu terus terang saja kualitasnya baik, lebih baik daripada kualitas sekarang ini. Kalau dia tentara maka harus melalui proses-proses ini. Kalau dia dari pejabat harus punya prestasi begini. Sekarang kan yang dipilih berdasarkan popularitas saja kan. Popularitas? Iya, tidak mempertimbangkan banyak tentang kapasitasnya. Yang punya kapasitas juga akan populer tentunya. Tapi kenyataannya juga tidak seperti itu kan. Jadi yang salah kalau menurut Pak JK adalah desain politiknya yang memang memaksa orang kemudian untuk membayar biaya-biaya politik mahal dan kemudian untuk mengembalikan kemudian melakukan korupsi, atau apa, Pak? Ya seperti itu.
atau ingin memang memperkaya diri. Tapi ya kalau kembali lagi ke ruwetan politik kita, saya belum lalu dari Malaysia, jauh lebih ribet urusan politik di Malaysia itu. Dalam 3 tahun 3 Perdana Menteri, contohnya. Jadi mereka juga biaya politik juga sangat tinggi di sana. Artinya dibandingkan Malaysia, Indonesia lebih baik lah ya? Lebih baik ya keadaannya begitu. Lebih stabil? Stabil. Oke. Pak, kalau kembali lagi kepada pencalonan presiden ya. Ini kan sejumlah menteri-menteri Pak Jokowi juga kemudian sudah mulai giat ya untuk berkampanye gitu dan lain sebagainya. Ini berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan nggak Pak? Kalau kita lihat teorinya, mungkin tahun ini masih mereka berkampanye Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Lihat aja menteri-menteri yang mau mencalonkan diri. Pokoknya lihat aja acaranya Sabtu Minggu. Pasti Sabtu Minggu di luar kota, dia atau ketemu siapa, ketemu pesantren, ketemu kiai, atau ketemu pada generasi muda. Itu Sabtu Minggu. Mungkin tahap awal ini belum terlalu mengganggu, tapi nanti kalau sudah ditentukan dia jadi calon, itu bisa menghabiskan waktu. Artinya situasi ini dibiarkan saja sejauh tidak mengganggu jalannya pemerintahan? Karena tidak ada yang salah selama dia kampanye Sabtu Minggu, tidak ada yang salah. Dan juga belum masa kampanye? Belum masa kampanye, belum berlaku undang-undang kampanye. Jadi asal kemudian tidak mengganggu jalannya pemerintahan? Iya, bahwa terjadi penurunan kegiatan pemerintahan, ya pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi nanti ketika kemudian sudah memasuki tahap kampanye yang resmi, memang harus ada sesuai sudah berlaku undang-undang. Itu tidak boleh begini, tidak boleh banyak, tidak bolehnya, ya kan? Dan harus minta izin, harus tidak boleh pada hari kerja, tidak boleh bicara di masjid atau di rumah ibadah. Kalau sekarang bebas-bebas saja. Kalau dalam pemilihan presiden 2024, Presiden Jokowi tentunya masih punya faktor dominan ya untuk kemudian mengendorse atau kemudian mendukung salah satu calon? Pasti bisa. Sebagai presiden yang berkuasa tentu punya, tapi tidak boleh berlebihan juga. Tidak boleh kan saya dukung ini, tidak boleh juga. Dia tidak akan melakukan itu, tapi melakukan bahwa simpati kepada pilihan-pilihan yang menurut beliau baik, pasti terjadi itu. Tapi tidak akan berkampanye secara vulgar begitu. Karena kan kebutuhan dari Presiden Jokowi kan bagaimana kemudian program-program pembangunan yang sedang berjalan atau yang sedang direncanakan dijamin kelangsungannya. Iya, pasti itu. Tapi sebenarnya itu dari Presiden SBY ke Jokowi sampai tidak jauh beda sebenarnya. Tidak jauh beda. Karena Presiden SBY programnya itu konektivitas, connectivity. Sebenarnya itu juga infrastruktur. Cuma sekarang Pak Jokowi langsung infrastruktur. Dulu namanya connectivity. Sebenarnya menghubungkan pulau dengan pulau yang lain, menghubungkan kabupaten dengan kota, itu konektivitas. Itu intinya. Tapi kan ini ada satu program yang mungkin tidak akan selesai di era Pak Jokowi soal ibu kota negara. Itu kan butuh pembangunan yang cukup lama, tidak mungkin 3 tahun akan selesai. Bukankah ini juga membutuhkan dukungan dari siapapun yang akan menggantikan presiden, punya komitmen untuk ibu kota negara, Pak? Itu pertanyaan juga tentu. Karena memang saya sependapat bahwa itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu lama? Karena lebih kira-kira 1,5 juta orang harus pindah. Kalau mau pemerintahan betul-betul pindah. Tapi pindahnya ibu kota itu juga akan mendorong percepatan otonomi yang lebih baik. Karena kalau tidak otonomi yang lebih baik, katakanlah gini,
mau izin usaha, mau tambang atau apa. Sekarang kan harus ke menteri, izin kementerian. Nah kalau pindah ke Kalimantan, itu kan lebih mahal ongkosnya ke sana lagi. Jadi mungkin izinnya gubernur lebih berkuasa. Jadi kalau pindah nanti, maka otonomi yang lebih luas akan terjadi. Bisa mendekati federal. Negara federal. Karena memang ibu kota yang pindah itu umumnya federal, negara federal. Tapi sebetulnya perlu nggak sih Pak untuk apa? Sekarang kan RUU Ibu Kota Negara sedang dibahas di parlemen, ya. Bahkan dalam draft RUU itu mengatakan pada semester pertama 2024 semua kantor-kantor pemerintah itu sudah berpindah ke Penajam. Saya kira ide yang baik, tapi tidak mudah dilaksanakan. Tidak mudah dilaksanakan. Dalam kondisi sekarang, apalagi dalam kondisi sekarang ini, di mana keuangan negara kan tersedot banyak, dan juga DPR akan memberikan anggaran yang besar untuk sesuatu. Kan juga Pak Jokowi sudah menjelaskan tentang banyaknya negara lain yang ingin investasi. Itu suatu harapan yang bagus kalau bisa terjadi. Sudah terjadi ya artinya. Jadi undang-undangnya tetap dibahas saja secara politik, tapi proses pembangunannya akan membutuhkan waktu yang masih agak lama. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Tapi juga ada satu juga soal Pak. Artinya kan begini, kalau kita berbicara soal pemilu 2024 ya, sampai sekarang kan KPU juga belum berhasil menetapkan kapan pemilunya. Ada perbedaan pandangan antara KPU yang menginginkan Februari dan pemerintah yang menginginkan pada bulan Mei. Nah, kalau Pak JK ini menghadapi pendapat yang berbeda antara KPU dan pemerintah seperti apa? Tapi jawaban Pak JK setelah jeda berikut ini.